Pemerintah Kabupaten Belu pada hari ini menyerahkan bantuan beasiswa sebagai salah satu program prioritasnya kita untuk anak-anak kita yang nanti kriterianya akan dijelaskan dan terbuka. Jadi hari ini dari 50 lebih yang diseleksi yang memenuhi syarat awal tahap pertama ini sebanyak 30 lebih orang dengan nilai uang 420 juta untuk mereka yang tadi itu ya. Dan nanti kriterianya kita terbuka, pengumuman terbuka. Silakan tepuk tangan. Dan mereka ini adalah anak-anak Belu di sini ya yang memenuhi kriteria. Terima kasih kepada semua kerja keras, semua kerja bersama selama 1 minggu yang lalu. Pada saat upacara sebelumnya ada beberapa hal yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Jadi mahasiswa, ya, anak-anak muda, anak-anak sekolah, mulai dari tingkatan apapun kita perhatikan, karena mereka adalah generasi muda, pewaris, pelanjut, atau yang akan melanjutkan tugas-tugas kita di kemudian hari. Dan kalau mereka gagal, ini Kabupaten Belu ini tidak punya sumber daya manusia. Beberapa hari yang lalu saya lihat di Kompas TV pada saat ulang tahun Harian Kompas atau Kompas TV yang ke-12. Hostnya tanya kepada beberapa orang yang di situ, apa mimpi Bapak ke depan untuk Indonesia? Mimpi ke depan, mimpi ke belakang tidak mimpi, karena itu kita sudah jalani semua. Mereka cerita tentang mimpi, tentang Indonesia emas, tentang generasi yang akan datang. Ya, mereka mengharapkan tahun 2030, 2045 kita menjadi negara maju. Kita mempunyai sumber daya manusia, kita dianggap dihargai di seluruh dunia, terutama negara-negara besar. Saya kira sama hal yang sama di Kabupaten Belu. Dan salah satu untuk mewujudkan itu adalah sumber daya manusianya. Orang kalau lihat orang Belu, ya dia harus menghargai orang Belu. Ya, bahwa ini jangan main-main, orang Belu itu adalah orang yang berkualitas. Dari mana kualitas itu? Indeks pembangunan manusia, ya, pendidikan, kesehatan. Kau sakit-sakitan biar kau hebat. Kau hebat tetapi tidak sekolah juga. Kau sehat tidak sekolah juga susah. Ya, di samping yang lain-lain ikutan di belakangnya. Tetapi yang paling penting adalah sumber daya manusia, dan kita harus capai dengan pendidikan. Pendidikan berjenjang, ya. Coba iseng-iseng atau lihat kembali data kita punya, ya. SD berapa, SMP berapa, SMA berapa, S1 berapa, S2 berapa, S3 berapa. Sekolah sampai selesai. Walaupun S tadi tidak menjadi satu-satunya jaminan untuk kualitas kita ke depan, tetapi paling tidak kita sudah memiliki kompetensi yang kita raih dari bangku pendidikan dengan cara-cara yang betul. Ingat, cara mencapai pendidikan juga harus cara-cara yang betul. Kalau kita pergi beli saja ijazah di mana, kursus tidak jelas-jelas, tidak bersertifikat, percuma. Jadi proses untuk mencapai kompetensi harus dengan cara-cara yang betul. Pemerintah punya perhatian dalam kemampuan fiskal yang terbatas, kita memberikan perhatian. Tahun lalu kita taruh 1,5 miliar di situ, melayang karena tidak mampu mendelegasikan uang yang sudah kita taruh. Hanya susun kriteria saja kita tidak selesai, ya, di bidang yang bertanggung jawab itu. Memang tidak gampang, tetapi kan kita duduk bersama untuk susun barang itu. Dan uang itu kembali ke kas negara, bukan kita pakai, bukan bupati pakai. Ya, jadi ini menjadi perhatian untuk kita semua, ya. Tetapi hari ini terima kasih kepada jajaran kita yang sudah membuat suatu sistem yang terbuka. Siapapun boleh akses itu sistem. Nomor 1 dia harus mampu. Ya, nomor 2 dia dalam kekurangan ini juga berjenjang. Yang ketiga dia memasukkan proposal T-1. Tidak ada datang hari ini kasih hari ini jadi. Dan semua masuk, saya lihat di bupati punya tiap hari ada proposal. Tetapi dengan segala hormat, ada yang berkecukupan atau di antara yang berkekurangan ada yang paling kurang. Dan dia punya prestasi, dia yang nomor 1. Dan selanjutnya berjenjang sampai ke level yang paling bawah. Dan tidak usah kita berkecil hati pada yang belum dapat, karena kita punya hanya kemampuan 1 miliar. Proposalnya banyak sekali. Dan uang yang dikasih pun tidak sama. Dan uang itu adalah dana hibah, bukan berkelanjutan. Karena kita bukan pegawai negeri yang tiap tahun harus mendapat alokasi dana tertentu. Jadi pada satu titik dia hanya mendapat 1 kali saja. Kalau tahun lain dia dapat lagi, itu lain lagi. Dan penilaian itu harus berdasarkan dia punya prestasi tadi.
Boleh prestasi di bidang akademik, prestasi di bidang sosial, atau akumulasi dari berbagai macam dia punya prestasi yang tadi kita kasih tahu. Nah, jangan namkak prestasi, tanya dia tidak tahu prestasi itu apa. Jadi kalau kita ngomong prestasi, semua prestasi di bidang apa saja ya. Saya prestasinya adalah membantu orang tua saya dengan membuat kebun. Itu juga prestasi, malah lebih hebat lagi. Saya prestasi karena sambil saya sekolah, saya melakukan ojek, itu juga prestasi. Kita hargai itu. Saya tiap hari pulang kuliah saya melakukan ojek untuk membantu mama saya. Jualan di pasar, itu juga prestasi. Di bidang sosial, dia membantu keluarganya. Perhatikan, kita selalu mengagung-agungkan indeks prestasi ya. Saya sendiri 2, saja mungkin ya, atau 3, atau berapa ya, silakan dicek kembali ya. Tapi saya lulus subspesialis cum laude, lulus spesialis juga cum laude ya. IP-nya sesuai dengan yang diharapkan itu. Bukan karena pintar, tapi karena belajar. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa itu bukan satu-satunya ukuran. Kegiatan sosial yang lain untuk melatih kita untuk supaya mampu bergaul dengan segala macam orang, punya rasa percaya diri, bahkan sudah menjadi melakukan kegiatan-kegiatan usaha kecil-kecilan, entah fotokopi, jualan apa, online dan lain-lain. Itulah adalah prestasi yang harus diceritakan. Yang pertama, oleh karena itu hari ini ya, dari 50 lebih yang kita seleksi, yang memenuhi syarat 30 lebih, dan uang yang keluar hari ini 600 lebih. Kita masih seleksi lagi berikutnya. Sesuai dengan aturan yang berlaku, boleh melakukan protes ke sini, silakan buka datanya. Kalau ada yang tidak betul, kasih tahu kita. Kasih tahu kepada Bupati dan jajarannya. Apalagi kong kali kong di dalam. Jadi kita pastikan bahwa ini transparan. Berkali-kali tim kita lapor kepada Bupati. Ini sudah betul ke belum? Standarnya ini sudah betul atau belum? Jadi dari berbagai macam kriteria ini kita susun suatu standar yang kita pakai untuk pedoman ini. Termasuk pengeluaran uangnya, karena ini akan diaudit, diperiksa semuanya. Jadi kita terbuka, yang pertama. Yang kedua, kemarin kita kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Timur, penjabat ke Nusa Tenggara Timur, ke Kabupaten Belu, dalam perjalanan TTS, TTU di Belu, dan kita terima di rumah jabatan bersama dengan Hari Perhubungan Nasional di Mauta Ain. Kita lakukan kegiatan di sana. Saya ingatkan bahwa kita kerja memang hari kerja, tetapi ada hari-hari yang kita memang diperintahkan untuk kerja di luar hari kerja. Oleh karena itu tidak ada libur bilang urus ini negara libur di sana. Saya ingatkan yang berhubungan dengan Bupati untuk mengurus hal-hal ini ya. Saya peringatkan, Bupati jalan sendiri-sendiri, yang mendampingi tidak ada, dia ketemu batunya nanti. Koordinasi kerja gitu. Kita bukan peslalom, termasuk pimpinan daerah di sana. Bupati datang di satu daerah, camat, kepala desa, tidak ada ya, kita berurusan. Karena kita bukan jalan pergi urusan pribadi. Kalau urusan pribadi sudah pasti saya tidak kasih tahu kemanapun. Dan biayanya pasti biaya sendiri. Kita tidak pernah membebankan urusan pribadi kepada urusan negara. Itu sudah pasti. Ya, saya ingatkan kemarin Gubernur di sini ya, kita sampaikan apa yang kita lakukan di Kabupaten Belu ini. Baik di rumah jabatan maupun pada saat kita keliling ini kabupaten sampai di sana. Karena saya satu mobil dengan Gubernur menyampaikan hal-hal apa yang sudah kita kerjakan di Kabupaten Belu ini. Dan saya kasih tahu bahwa silakan Pak Gubernur, karena ini orang hebat ya. Lihat di kurikulum vitanya luar biasa. Ya, orang NTT yang menurut saya paling lengkap, paling semuanya ada di sana. Saya bilang, Pak, minta arahannya untuk kami di sini. Kalau ada yang salah, saya laporkan semua yang sudah kita kerjakan di Kabupaten Belu ini. Ya, kemarin saya sampaikan bahwa saya pernah menghadap Pak Luhut Panjaitan di Jakarta, dan Pak Luhut pernah kirim tim advance-nya untuk ke sini untuk lihat Sony Seloran. Dan pada saat itu belum besok kita lihat Sony Seloran. Terima kasih kepada Dinas Peternakan yang sudah menyiapkan di lapangan sana ya. Ada arahan bahwa beliau akan melaporkan kepada Pak Luhut kembali, yang Menko Marinvest, tentang terkait investasi itu. Tetapi kita berpikir untuk memulai dari yang kecil dulu di situ, ya, lahan itu dan sebagainya. Oleh karena itu, perhatikan, cek lahan itu sudah sampai mana, legalitasnya, kegiatan-kegiatan di situ, berapa orang di situ, analisisnya, kembali lagi kita duduk bersama untuk bicarakan. Sehingga suatu saat kita akan presentasikan kepada Pak Gubernur. Bisa government yang bikin, bisa juga swasta, bisa pihak ketiga dan seterusnya. Ya, itu terkait dengan Sony Seloran, sehingga nilai tambahnya ada gitu ya. Sapi dulu 12, sekarang jadi 50 lebih, karena kita kasih masuk sapi, bukan karena dia beranak. Ya, terima kasih juga kepada Dinas Peternakan, bidang peternakan ya. Kemarin ada beberapa sapi yang bunting, mudah-mudahan itu inseminasi juga. Dan kita juga terima kasih juga kepada bidang produksi ternak di peternakan, karena kita juga mendapat nominasi ya untuk kerja-kerja di Dinas Peternakan, terutama terkait dengan peningkatan populasi, pemurnian genetik sapi di sana. Saya juga laporkan bahwa kami kemarin banyak babi yang mati karena kena ASF itu, African Swine Flu atau apa ya, dan cepat sekali. Dan vaksinnya kemarin di Vietnam dipublikasi, tetapi belum masuk di e-katalog. Ya, sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Dan kemarin kita melakukan upacara di
PLBN Mata Ain. Apa itu upacara? Kita membuka terminal logistik, terminal barang. Ya, di dalam terminal barang itu seluruh barang masuk di situ ditimbang dan lain-lain. Kemudian kalau dia melebihi kapasitas dia akan bongkar di situ. Turunin di situ karena merusak jalan. Di situ juga ada UMKM kecil di belakang situ. Perhatikan baik-baik ya, yang membina UMKM. Kalau ada kegiatan begitu, tolong dicek di lapangan. Kita jual Coca-Cola dengan Fanta saja ya. Kita punya UMKM di sini, produk lokal apa gitu. Bupati datang ya, orang tertawa gitu. Siapa yang membina UMKM ini? Produk apa yang mau ditampilkan? Termasuk nanti sore saya minta OPD apa yang bertugas dahulu di Lalian ada pameran industri kreatif ya, produk-produk lokal di sana bersama keuskupan. Datang ke sana lihat dahulu apa yang saudara bina, apa yang kita dampingi. Pemerintah hadir di sana sebagai apa? Dari tahun ke tahun ada peningkatan produktivitas dan peningkatan kualitas atau tidak, dan berapa yang dijual di situ. Kalau kita hanya harap jual di Lalian saja kan tidak mungkin, mereka hidup lebih baik. OPD apa yang bertanggung jawab, selesai lihat nanti ketemu saya kembali untuk kita evaluasi UMKM, produksi lokal dan sebagainya. Termasuk kemarin kita ada kunjungan dari anggota Komisi 7 DPR RI di sini. Orang mengeluh tentang listrik PLN. Ya, kemarin mereka juga memberikan juga solar cell 50 titik ya. Ada keluhan ya di daerah mana yang masih gelap gulita. Kita bagi 5-10 titik, disurvei dan dikasih. Termasuk di Sorosikun yang rumah 29 unit sudah bangun, tetapi PLN belum masuk. Coba dikoordinasikan. Hanya 4 meteran yang masuk di sana. Masih belum yang tidak masuk. Kenapa seperti itu? Koordinasi dengan PLN untuk survei ulang kembali. Kenapa di situ tidak masuk listrik? Masyarakat mau menyiapkan meteran, tetapi listrik tidak masuk. Alasan ekonomi atau alasan apa? Supaya kita umumkan secara jelas. Oleh karena itu, camat dan lurah pantau semua kegiatan yang ada di wilayah.